Shalom, selamat pagi buat ibu bapak saudara-saudara sekalian, semuanya di dalam Kristus Yesus. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa, dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa yang ada di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, walaupun kami tidak dapat beribadah bersama, namun kami masih dapat mendengar firman Tuhan menerusi media ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh jarak. Sehingga jemaat-Mu dimanapun berada, yang mendengar firman Tuhan ini pasti dengan belas kasihan dan anugerah-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini. Kami mengandalkan kuasa Roh Kudus yang menolong baik hamba-Mu, yang menyampaikan juga jemaat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, hari ini adalah tanggal 29 hari bulan Maret 2020. Dan hari ini adalah hari ke-12 perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh Kerajaan kita Malaysia dalam upaya untuk menghalang penularan virus COVID-19. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, saya percaya keadaan yang kita alami sekarang ini adalah keadaan yang sangat-sangat tidak biasa dan belum pernah kita alami seperti ini. Karena selama ini kita hidup bebas, kita bergerak kemanapun kita mau pergi, baik siang maupun malam. Kita boleh berpergian, kita boleh pergi bekerja, kita boleh pergi belajar, kita boleh pergi ke luar negeri malah. Tetapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukan semuanya itu, dan sebaliknya kita harus tinggal di rumah. Dan baru-baru ini kita juga dapat tahu bahwa Kerajaan Malaysia sudah menambah 14 hari lagi hari untuk kawalan pergerakan ini. Dan saya percaya keadaan ini sangat-sangat bukan saja tidak biasa, tetapi sangat mencabar. Mencabar kita dari aspek mental kita, mencabar kita dari segi emosi, fisik, dan juga tidak kurang impak langsung ke atas iman percaya kita. Maka itu saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin bercakap berkaitan dengan iman kita di tengah-tengah keadaan penderitaan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan yang ada sekarang ini, kita juga mendengar ada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut kepada coronavirus. Kita percaya Tuhan melindungi, dan malah mereka juga mau supaya ibadah itu dapat diteruskan. Saya harap sekarang tidak lagi. Sehingga seolah-olah mereka yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut kepada virus ini, kita akan terus beribadah, kita akan terus mengadakan pertemuan, seolah-olah iman mereka itu ada pada level tertentu
dan sekaligus mereka memandang mereka yang tidak mengadakan ibadah itu karena larangan ini sebagai orang-orang yang kurang beriman, atau tidak beriman. Ya, di tengah-tengah keadaan ini mungkin kita mengalami krisis iman juga. Apabila kita mendengar dari pihak mereka yang mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini. Dan sehingga kita mungkin mengatakan, apa saya ini tidak beriman? Tetapi pada masa yang sama, saudara-saudara sekalian, kita juga mendengar bahwa ada pendeta pastor yang mengalami atau dijangkiti penyakit ini, dan tidak kurang yang mati, termasuk orang-orang Kristen yang baik, yang tekun, yang setia. Mereka juga dijangkiti penyakit ini, dan mereka juga tidak kurang mereka yang mati. Lalu di tengah-tengah keadaan ini, pasti kita mengalami satu krisis iman, yaitu kalau memang benar bila kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita sehingga kita tidak akan dijangkiti virus ini dan masalah-masalah lain. Tetapi bila kita melihat realitinya, sebagaimana saya katakan sebentar tadi, ada pendeta pastor yang mengalami penyakit ini dan mati. Begitu juga jemaat Tuhan, mereka mengalaminya dan mati. Maka itu pada pagi hari ini saya ingin bercakap, saya tergerak untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan agar kita tahu di mana kita berpijak, dan pijakan kita itu kokoh sehingga kita tidak mudah diombang-ambing. Nah, tema khotbah saya pagi hari ini adalah iman dan penderitaan. Iman dan penderitaan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, mari kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat pertama. Ayub ayat pasal 1 ayat 1. Di sini dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kitab Ayub ini diawali dengan penjelasan mengenai seorang pribadi yang bernama Ayub. Dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang jujur, dan seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Juga kita melihat di dalam ayat yang ke-8, di mana Allah Bapa sendiri juga mengakui bahwa Ayub ini memang orang yang saleh. Di dalam ayat 8 berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah sendiri mengakui bahwa Ayub ini orang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi saudara-saudara sekalian, Ayub yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan ini, kita melihat apa yang berlaku atas hidup, di mana dikatakan bertubi-tubi malapetaka demi malapetaka menimpa dia.
segala kekayaannya, baik itu ternakannya yang begitu banyak, ada di padang, sekaligus habis. Demikian juga tanaman-tanamannya, dalam sekelip mata semuanya habis. Anaknya 10 orang mati sekaligus dalam satu malapetaka. Dan lebih daripada itu, dia sendiri juga mengalami kesakitan, penderitaan, kudis dari ujung kaki sampai kepala. Apa yang ingin kita katakan begini? Bukankah Ayub seorang yang saleh? Bukankah Ayub seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, dan mengalami musibah ini? Dalam hal ini kita belajar bahwa kesalehan dan iman tidak membuatkan seseorang kebal terhadap penderitaan. Saya ingin ulang, kesalehan dan iman seseorang tidak membuatkan dia kebal terhadap penderitaan. Dia seorang yang beriman, tetapi dia mengalami penderitaan yang bukan alam kepala. Itu berarti, saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami semuanya itu. Tidak akan diserang virus, tidak akan meninggal karena virus ini kalau kita percaya Tuhan. Tidak. Apakah kita berani mengatakan iman kita lebih hebat daripada Ayub? Apakah pernah kita mendengar Allah mengakui iman kita itu begitu? Sedangkan Ayub, Allah sendiri mengakui iman yang ada atau kesalehan yang ada pada diri Ayub. Dan selain Ayub, kita juga melihat baik di dalam perjanjian lama tokoh-tokoh penting maupun perjanjian baru, kita melihat mereka yang percaya Tuhan, yang setia, yang takut akan Tuhan, mereka juga melalui begitu banyak penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Sama seperti Rasul Paulus, dia menulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 dari ayat 23. Saya membaca, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam, bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Kita melihat bagaimana Paulus mengalami begitu banyak penderitaan. Apakah dia seorang beriman? Pasti. Tetapi mengapakah dia begitu beriman, tetapi dia menderita begitu banyak penderitaan? Jawabannya ialah kesalehan dan iman kita tidak membuatkan kita kebal terhadap penderitaan.
Sama ada kita percaya Tuhan atau tidak, kita di bumi yang sama tempat kita berpijak, ini kita akan mengalami semua hal. Mungkin kita bertanya, pendeta, bagaimana dengan janji Tuhan, pelindungan Tuhan? Bagaimana janji Tuhan di dalam Mazmur 91 mengenai penyakit sampar dan wabak itu tidak akan menimpa kamu. Sekalipun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau akan hanya menjadi penonton. Apakah ayat firman Tuhan ini benar? Saya katakan benar. Tetapi ayat firman Tuhan lain juga benar, yang bercakap bahwa orang-orang percaya juga menderita di dalam dunia ini, sakit dan mati. Lalu bagaimana kalau janji perlindungan Tuhan itu benar, tetapi juga pada sisi yang lain kita melihat orang-orang percaya mengalami penderitaan, mati dan sebagainya? Bagaimana? Saya percaya semua janji Tuhan itu benar, tapi saya juga percaya Allah kita, Allah Bapa kita adalah Allah yang luar biasa. Jalan pikirannya sejauh langit dari bumi. Kita tidak mengerti, kita tidak akan dapat paham, dapat mengerti semua cara kerja Allah. Ya. Sebab Dia bekerja dengan caranya, dengan waktunya, dengan hikmatnya yang tiada tanding. Dan dalam hal itu kita percaya Tuhan tidak pernah silap. Hal yang kedua yang saya ingin katakan berkaitan iman dan penderitaan. Penderitaan yang kita alami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan tidak menyatakan bahwa Allah sedang tidak beserta kita. Poin kedua, segala penderitaan, kesusahan apa saja yang kita alami itu tidak menyatakan bahwa Allah sedang tidak beserta kita. Selalunya kita berpikir bahwa apabila kehidupan kita dalam keadaan indah, mulus, semuanya jalan lancar, kita percaya, wah, Tuhan sedang besertaku. Dan kita menganggap segala berkat yang ada, semua yang baik, semua yang mulus itu sebagai tanda bahwa Tuhan sedang beserta kita. Bagaimana pula sebaliknya, jika kita mengalami penderitaan, kesakitan, dan mati, masihkah kita dapat melihat atau percaya bahwa Tuhan beserta kita? Selalunya itulah cara pikir kita. Sama seperti kawan-kawan Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Suah. Pada waktu mereka datang melawan Ayub yang sudah kehilangan segala-galanya dan dia juga sendiri menderita, apa yang mereka katakan kepada Ayub? Mereka berkata dalam Ayub pasal 4 ayat 7, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunahkan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan
dan menabur kesusahan, ia akan menuai juga. Jadi teman-teman Ayub datang dengan tujuan menghibur, tapi sebenarnya mereka juga menghakimi Ayub, di mana mereka mengatakan siapa yang binasa dengan tidak bersalah. Artinya hanya orang yang bersalah yang binasa. Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Berarti orang yang jujur tidak akan dipunahkan. Orang yang percaya Tuhan itu tidak akan mengalami semuanya itu. Jadi mereka mengatakan pasti Ayub ini seorang yang telah berbuat dosa, telah buat kesalahan. Karena kalau tidak mungkin Ayub mengalami ini. Ya, pasti mereka melihat pada waktu itu tangan Allah atau Allah sudah tidak lagi bersama dengan Ayub di dalam keadaan itu. Tetapi apakah benar? Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kematian orang-orang terdekat yang kita alami, apakah itu menyatakan Allah sudah tidak beserta kita? Saya senang membawa kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian 39 kita boleh membaca ayat 2 dan ayat 21. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kemudian lagi kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara-saudara sekalian, kita pasti tahu bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Penuh dengan penderitaan, kepahitan, kesakitan, rasa tidak berharga, dibuang, dikucilkan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, saudara-saudaranya sendiri membuang dia, malah sebelumnya ada di antara mau bunuh dia. Tapi kemudian mereka jual. Dan akhirnya ada orang membeli itu. Orang yang bernama Potifar itu, dia membeli. Dan itu sebabnya dia menjadi hamba di rumah Potifar ini. Bila kita melihat begitu banyak penderitaan yang dialami, apakah Allah sedang tidak beserta dia? Menerusi dua ayat yang kita baca, baik ketika Yusuf sebagai hamba bekerja dengan majikannya yang bernama Potifar. Sebagai hamba, Tuhan beserta dia. Malah ketika dia difitnah, sehingga dia dimasukkan dalam penjara, dikatakan bahwa Allah besertanya. Di dalam kesengsaraan itu Allah beserta. Maka itu benar saudara-saudara sekalian. Penderitaan, kesusahan yang kita alami tidak menyatakan Tuhan tidak beserta kita. Jangan pernah pikir itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janjinya. Baik dalam keadaan baik maupun tidak. Dan Daud sangat mengerti hal ini. Dia mengerti
bahwa dalam kesusahan pergumulan dia alami, dia tahu Tuhan beserta. Itu kita boleh baca di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kekelaman di sini menggambarkan satu keadaan yang tidak aman, tidak nyaman, keadaan yang gelap, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang terperosok. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Dia berkata, sebab Tuhan beserta. Bagi Daud, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dalam kesusahan, dalam penderitaan, Raja Daud tetap percaya Allah besertanya. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, kita perlu memiliki iman itu. Kita perlu percaya di dalam kesukaran apapun, dalam penderitaan apapun, kita perlu percaya Tuhan beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga, saudara-saudara sekalian, saya katakan begini, penderitaan itu boleh menjadi pupuk bagi iman kita. Penderitaan itu boleh menjadi baja untuk pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara kalian dalam Tuhan, iman yang kuat adalah iman yang telah melalui ujian. Di Malaysia kita ada standar barangan, di mana barangan yang telah melepasi ujian untuk menilai sampai sejauh mana baiknya produk itu, dilekatkan tanda siring sebagai satu standar. Semuanya ini atau pelekat ini tidak sembarang dilekatkan kepada produk. Produk itu atau benda yang dihasilkan itu harus diuji dahulu, dan setelah diuji kemudian barulah pelekat itu dilekatkan sebagai pengiktirafan standarnya. Iman percaya kita juga sama. Di dalam keadaan yang baik dan tenang, saya percaya kita boleh beriman dan mudah sangat beriman pada saat-saat itu, karena tidak ada cabaran iman kita. Tetapi iman yang demikian, yang tumbuh di dalam keadaan-keadaan yang tenang, itu belum teruji. Iman yang telah diuji, barulah kalau memang dia dapat melepasi ujian itu, iman itu sudah sampai ke tahap tahan uji. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan selanjutnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji,
Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan itu sebenarnya ada aspek yang baik untuk iman kita. Karena itu menjadi bahan uji untuk menguji iman kita. Setelah kita melaluinya, maka kita akan tahan uji. Karena kita sudah melalui ujian, kita tahan uji. Dan bila kita tahan uji, maka kita mempunyai pengharapan. Karena pengharapan itu hanya bagi orang yang tahan uji. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang setia sampai akhir. Berarti mereka tahan menghadapinya sampai akhir. Yang kita melihat gereja awal, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Saya katakan begini. Sebenarnya pada waktu gereja baru muncul, yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Saat itu adalah saat di mana kemungkinan besar boleh terjadi iman yang baru tumbuh, iman Kristen yang baru tumbuh itu punah sama sekali tanpa tanda apa-apa. Mengapa saya katakan demikian? Sebab pada waktu itu penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi bagaimana iman orang-orang percaya pada waktu itu yang belum begitu ramai sebenarnya orang percaya dapat bertahan menghadapi penderitaan penganiayaan itu? Itu karena segala penderitaan itu hanyalah sebagai ujian, sehingga iman mereka yang murni itu semakin murni, semakin kuat, dan itu menyebabkan pengembangan iman percaya Kristen tidak dapat dipunahkan, tidak dapat dibatas, melainkan semakin bertumbuh seperti cendawan di waktu hujan. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, saya katakan iman kita kuat bersaksi di tengah-tengah penderitaan. Kesaksian iman orang percaya itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar pengaruhnya ketika mereka sedang mengalami penderitaan. Saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 3. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus bercakap tentang jemaat di Makedonia, di mana dikatakan mereka dicobai dengan berat dengan berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keadaan yang berat, mengalami berbagai penderitaan,
dikatakan sukacita mereka meluap. Di dalam keadaan mereka yang begitu miskin, tetapi mereka memberi, mereka penuh dengan kemurahan. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, apa pengaruhnya? Pasti orang melihat bagaimana orang-orang ini di dalam kesusahan, di dalam penderitaan begitu berat, mereka meluap-luap bersukacita. Apa rahasianya? Di tengah-tengah keadaan mereka yang miskin, mereka penuh kemurahan, mereka mau memberi, malah mereka beri lebih daripada yang mereka mampu. Itu menyatakan apa? Itu menyatakan sesuatu yang luar biasa. Menjadi satu kesaksian buat orang tertanya-tanya, mengapa mereka boleh bersukacita dalam penderitaan yang begini berat? Mengapa mereka tetap bermurah hati di dalam keadaan yang begitu miskin? Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, justru di dalam penderitaan, iman lebih kuat suaranya bersaksi. Sebab, sebagaimana saya katakan tadi, apapun yang dialami oleh orang-orang dunia, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak terkecuali, kita sama-sama akan mengalaminya. Apa bezanya? Bezanya, kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, kita mempunyai pertolongan dari Tuhan yang memampukan kita melalui semuanya itu sampai kita mengalami kemenangan. Itulah kesaksian yang kuat. Apabila kita di tengah-tengah kesusahan, iman kita makin bertumbuh dan orang akan melihat ini luar biasa, dan mereka mau mencari rahasianya, dan mereka temukan rahasia itu di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara sekalian. Jika kita sedang menderita, mengalami kesusahan saat ini, ingatlah bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti kita tidak kebal, kita juga boleh mengalami semuanya itu. Dan sekalipun kita mengalaminya, itu tidak menyatakan Tuhan jauh. Dan sebenarnya menerusi penderitaan ini boleh membuatkan iman kita jadi tahan uji, dan kita dapat bersaksi lebih kuat lagi suara kesaksian kita di dalam penderitaan bila kita tetap percaya Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati semua kita. Amin. Selamat menerusi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati. Amin.